Halo Sobat Lentera, kembali bersama saya Anjung Purbawi dan kali ini kita berada di podcast keliling. Dan yang menarik, kali ini kita akan membahas tentang isu yang saat ini tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Indonesia baru saja melepas masa pandemi. Ekonomi baru saja mulai bangkit. Masyarakat juga mulai bernafas lega seperti itu. Baru saja, tapi sekarang sudah mulai dikhawatirkan dengan isu-isu yang saat ini mulai meresahkan masyarakat, yaitu tentang resesi di tahun 2023. Apakah ini benar terjadi di Indonesia? Lalu bagaimana nanti dampak ekonomi, kemudian industri, karena di Indonesia ada banyak sekali kawasan industri yang pastinya akan berdampak ketika resesi 2023 ini benar-benar terjadi di Indonesia. Nah, kita akan membahasnya dalam podcast keliling kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Pak Didi Prasetyono selaku Direktur Utama PT Siar. Selamat siang Pak Didi, apa kabar? Selamat siang Mbak Anjeng, Ya. Kabar baik. Alhamdulillah. Pak Didi, kalau kita berbicara tentang pandemi di Indonesia, seperti tadi saya ngomong, baru saja nih masyarakat bernafas lega, bisa senyum lah ya Pak ya, baru aja dilewatin, sekarang sudah dikhawatirkan dengan resesi 2023. Sebelum kita masuk Pak, berapa besar potensi utamanya juga Surabaya, sebenarnya resesi itu sendiri apa sih Pak? Oke, jadi sebenarnya resesi adalah perlemahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Harusnya tuh kayak ekonomi kan tumbuh begitu, pertumbuhan misalnya 5-6% atau 6-7%, kita steady tumbuh karena apa? Penduduk kita tumbuh, kesejahteraan efeknya nanti jadi tumbuh dan sebagainya. Jadi harusnya kemudian kita ekonomi itu naik. Nah, resesi itu adalah tertahannya pertumbuhan itu dalam bahasa pendeknya. Contoh pandemi. Pandemi membuat adanya batasan terhadap mobilisasi orang dan barang. Karena pandemi, maka transportasi terhambat dan sebagainya terhambat, kemudian membuat ya tentunya supply and demand nggak ketemu dan harga jadi mahal, dan kemudian di situ kemudian ada hotel tutup, pabrik tutup, kemudian pariwisata mati dan sebagainya, yang itu membuat kemudian posisinya lemah semua. Ya, efeknya adalah Indonesia terpukul, contohnya Bali. Pulau Bali itu paling terpukul oleh pusat wisata, hotel tutup, waduh hampir namanya Pantai Kuta, Legian itu udah kayak kota mati gitu di zaman pandemi parah-parahnya. Nah, kita ini bangkit nih dari pandemi. Bangkit dari pandemi, udah kelihatan nih bahwa pandemi udah mulai berakhir, rumah sakit sudah mulai kosong, masyarakat sudah ya udah vaksinasinya udah merata dan sebagainya. Udah mau begini, ini Garafi sudah udah mau sloping up lagi, udah mulai naik lagi. Perang Ukraina, Rusia menyerang Ukraina, arus gas dari Ukraina ke Eropa terhambat, Eropa kemudian struggling, dan mereka misalnya juga ikut memproduksi bukan cuman solar dari minyak bumi, tetapi juga minyak sawit, buah biji sawit diolah menjadi biosolar, sehingga kita merasakan dampak pertama, harga minyak goreng tidak terkendali. Bukan karena orang ekspor minyak goreng begitu atau orang berlomba minyak goreng, tidak, tetapi karena biji sawit juga diproses menjadi biosolar. Permintaan terhadap energi berasal dari biosolar tinggi, yang kemudian imbas dari perang Ukraina, yang akhirnya Indonesia sebagai ya sudah ini hukum ekonomi, harga jual sawit di sana mahal, malah diekspor lah, sehingga kita kurang minyaknya, jadi tinggi supply and demand, sekali lagi mengalir keluar, kita jadi mahal. Oh ada itu minyak goreng 14.000 tapi terkuota, sama aja nggak ada barangnya. Nah, krisis energi ini berlarut, Banjeng. Krisis energi ini berlarut, dan sampai kapan IMF lewat namanya laporannya World Economic Outlook (WEO) itu dikeluarkan rutin 1 tahun minimal 2 kali, memproyeksikan pertumbuhan paling tidak 2 tahun. Nah, di proyeksinya WEF itu, di WEO itu, di IMF memproyeksikan itu, kita dalam posisi dunia mengalami perlambatan pertumbuhan. That's why saya nulis artikel itu, dan kita harus waspada terhadap resesi, dan ketahanan kita harus kita bangun. Misalnya terhadap komoditi yang kita punya, kekuatan Indonesia,
bahu-membahu dan memperbaiki inefisiensi distribusi misalnya, jadi agar semuanya efisien dan murah gitu. Baik, Pak Didi, kalau tadi kan disebutkan juga bahwa isu resesi ini, atau mungkin bisa dikatakan sudah bukan isu ya, karena sudah terjadi di beberapa negara begitu, ini merupakan dampak dari konflik Rusia dan ke Ukraina, kemudian juga ada Asia Timur yang melibatkan Tiongkok dan Taiwan. Ini seberapa besar atau seberapa persen bisa benar-benar berdampak ke Indonesia, Pak? Oke, jadi contohnya begini. Nancy Pelosi ya, anggota parlemen Amerika datang ke Taiwan. Yang kita tahu sama-sama, mohon maaf, yang kita tahu sama-sama, Cina itu mengakui Taiwan adalah bagian dari provinsinya, kira-kira gitu ya. Jadi Indonesia dalam kebijakan politiknya adalah satu Cina, jadi tidak ada itu Taiwan sebagai negara begitu. Dia entitas ya, tapi sebagai negara adalah Cina, satu Cina. Dengan datang ke Taiwan itu seolah-olah memberi pengakuan kepada Taiwan. Itu bikin marah dong sama Cina. Cina sinyal-sinyal mengirimkan kapal perang dan sebagainya. Jadi gejolak lah. Apa artinya? Distribusi barang kita, impor kita dari Taiwan terganggu, ekspor kita ke Taiwan terganggu, termasuk juga ke Cina mengalami hambatan. Gejolak yang tadinya terpusat di Eropa ditularkan ke sini. Contoh lagi. Korea Utara menembakkan rudal di atas Hokkaido melewati Jepang. Orang Jepang tegang juga. Investor sederhana loh. Aku aman sih? Aku aman nggak sih investasi di sini? Investasi karena di kondisinya di sana seperti itu. Perang nih. Aku kalau investasi kan kita hitung namanya mitigasi resiko ya. Kita hitung resiko-resiko, kita hitung mitigasi resiko bagian resiko hukum, resiko sosialnya, resiko ekonominya, resiko macam-macam kita hitung. Oke nggak pada kesimpulan akhirnya investasi di sini? Negara itu saling saingan sebenarnya. Rebutan investor agar masuk ke kita, ke negara masing-masing dengan mereka kita sebut itu namanya FDI, Foreign Domestic Investment. Dengan adanya investasi asing masuk, maka negara itu akan menambah modal yang memungkinkan mereka menambah GDP-nya masing-masing. Jadi lombalah semua negara itu. Kasarnya, setiap negara berlomba-lomba merusak negara lain. Itu rumusnya. Agar daya tawar negaranya membaik. Amerika sekarang resesi. Lu kalau dibiarin bisa mampus ini. Jadi, yang negara yang tidak resesi mana nih? Harus kita bikin gara-gara. Dipetakan lah. Oh, Eropa resesi, Amerika resesi. Loh, Asia ini kok oke-oke saja gitu kan? Oke, kita ganggu dia. Nah, dengan misalnya membuat situasi-situasi yang membuat Asia tidak stabil juga. Jadi orang semua akhirnya menahan diri, bukan membuang ke Asia yang memang sebenarnya slightly menurut IMF lebih oke. Begitu ya. Berarti kalau bisa dikatakan memang benarkah masyarakat sekarang gitu Indonesia memang harus bersiap-siap untuk resesi 2023 nanti atau udah tenang aja? Karena Asia masih dalam kategori aman gitu atau stabil gitu Pak Didi. Oke, jadi kayak pandemi. Resesi ini menular. Pandemi itu cepat sekali kan. Nah, bedanya resesi ini agak sedikit lambat karena bergeser dari negara ke negara tergantung karakter negaranya. Kita bisa begini, bisa agak bertahan karena kita punya komoditi. Kita punya sawit, kita punya beras, kita punya jagung, kita punya kedelai, kita punya perikanan, kita punya macam-macam yang sudah kita miliki sendiri yang kalau bahasa idealnya namanya self-sufficient. Jadi kita berhasil bertahan atas kemampuan kita sendiri. Nah, kalau bahasa Orde Baru, nih Pak Harto suka pakai namanya swasembada. Swasembada beras, swasembada jagung, swasembada. Nah, swasembada itulah yang menguatkan kita. Nah, pemerintahan Pak Jokowi hampir 10 tahun terakhir ini mampu memisahkan antara politik dan ekonomi dengan baik. Keributan di politik tidak berimbas ke ekonomi, yang tidak terjadi sebelumnya. Kita tahu krisis saat Lebaran contohnya, fluktuasi harga Lebaran, sembako yang tidak stabil itu tidak terjadi lagi di tahun-tahun terakhir. Nah, itu bagus buat iklim investasi. Jadi kemampuan memisahkan problematik dinamika politik yang jungkir balik, tapi nggak ada problem di ekonomi. Jadi kalau ada demo buruh ya demo, tapi tidak bakar-bakar. Ada demo UMR ya demo, tapi tidak rusuh misalnya. Ya. Terkendali istilahnya. Nah, itu kemudian membuat iklim investasi Indonesia misalnya dianggap oke.
di kawasan kami, di kawasan industri PR, di Siar ini mengelola 3 kawasan, di Rungkut Surabaya, di Berbak Sidoarjo, ini satu hamparan, sama di Rembang Pasuruan. Kita mengelola hampir 1.000 hektar. Ada beberapa investor baru dari asing, baik dari Belanda maupun dari Prancis yang menyatakan bahwa kami sudah berkeliling berbagai negara, termasuk Vietnam. Kami memutuskan investasi di sini, which is kemudian di Jawa Timur dan di Pierre. Karena kami telah menghitung bahwa di sini lengkap terhadap misalnya suplai bahan baku, site acquisition, harga energi, harga suplai air, kemudian tenaga kerja dan sebagainya cocok. Jadi dia memutuskan bahwa berarti kan iklim investasi di Indonesia khususnya Jawa Timur bagus. Nah itu harus kita baca dalam konteks resesi bahwa kita harus bisa memaintain ini. Problem utama di kita 2024 adalah tahun politik. Sebagai orang ekonomi harus menghitung namanya mitigasi risiko politik. Kita harus berharap bahwa ya sudah 2024 ada turbulensi politik tapi jangan sampai mengganggu ekonomi. Kira-kira begitu Mbak Anjung. Oh begitu ya. Jadi memang apapun harus lebih dipersiapkan mulai saat ini begitu. Swasembada pangan juga menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mempertahankan seperti itu ya Pak. Pak Didi, kalau tadi secara global ya kita berbicara tentang Indonesia menanggapi isu resesi 2023. Nah sekarang Pak, Surabaya bagaimana Pak? Baru pandemi aja yang kita ketahui sendiri bahwa di Surabaya sudah habis-habisan PHK dan lain sebagainya. Masyarakat bisa dikatakan UMKM pun juga baru saja bangkit kemudian. Kawasan industri juga mulai dipertanyakan juga. Ini bagaimana nanti ketika sudah masuk tahun 2023? Kalau Siar sendiri bagaimana Pak menanggapi? Ya, melihat Surabaya ini di Jawa Timur termasuk namanya ring 1 UMR. UMR tertinggi Surabaya di Jawa Timur. Jadi dalam konteks industri yang investasi sangat heavy atau sangat berat di tenaga kerja, maka Surabaya tidak visible. Nggak oke buka pabrik rokok di Surabaya. Biaya UMR-nya terlalu tinggi, gitu kira-kira. Yang oke adalah industri-industri berbasis teknologi. Oleh karena itu kami menyarankan kepada Wali Kota Pak Edi Cahyadi untuk mendorong agar ada investasi teknologi, model-model kayak startup IT atau perusahaan-perusahaan IT yang heavy di permodalan, alat-alat dan sebagainya yang kemudian tidak terlalu urusan UMR. Kemudian kalau istilahnya di buku kita sekolah, padat modal dan padat karya. Ya. Yang padat karya nggak cocok di Surabaya. Hal-hal itu kemudian salah satunya karena UMR-nya mahal. Tapi yang padat modal, kenapa cocok? Karena Surabaya adalah hub-nya Indonesia Timur. Kita punya Tanjung Perak yang hampir semua pelabuhan kapal di Indonesia Timur itu hub-nya di kita. Pesawat juga gitu, hub-nya di kita. Belanja semua, mulai ini teman saya di NTT ya, beli telur, mereka pedagang telur di Jawa Timur, di Blitar, dibawa ke NTT. Jadi sedemikian pentingnya Surabaya sebagai hub Indonesia Timur. Nah maka mainlah di hub itu. Hub itu adalah kayak mirip apa ya, mungkin mirip Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, nggak punya apa-apa. Dia punyanya adalah tempat strategis di Selat Malaka. Maka dia mengkreasi diri sedemikian rupa menjadi hub dengan misalnya pelabuhan yang bagus, portnya itu istimewa. Dia bisa bongkar kapal sekian teus itu bisa. Kita belum bisa karena misalnya draftnya atau kedalamannya Laut Tanjung Perak belum terlalu dalam sehingga kapal besar banget problem. Itu harusnya begitu. Kita fokusnya kayak Singapura. Draftnya dalam, bongkar muatnya modern, istilahnya portnya, connect-nya antara pelabuhan ya, pelabuhan basah istilahnya sama dry port untuk kereta nyambung. Jadi barang dari kapal turun di pelabuhan, pelabuhan nyambung ke kapal kereta api ke dalam. Nah, jadi posisinya menurut saya Surabaya harus repositioning dalam rangka agar dia lebih agile, lebih lincah dalam menghadapi krisis ini. Berarti kalau bisa dikatakan sudah pasti bahwa Surabaya ini merupakan pusat ekonomi dan industri untuk di kawasan Jawa Timur sendiri. Tapi Pak, berkaca dari pandemi kemarin, hampir sama kan sebenarnya Pak, pandemi dan resesi mungkin dampaknya saya masih belum tahu ya, karena resesi ini juga masih isu dan semoga nggak terlalu berdampak besar begitu.
Kalau pandemi kemarin, efek terbesar adanya pandemi adalah kota-kota besar, salah satunya Surabaya, begitu. Bisa dikatakan luar biasa perekonomian rusaknya seperti apa. Kemudian dari situ baru bisa saya melihat desa-desa atau kota-kota kecil itu tidak terlalu terdampak pandemi. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak? Iya, mirip-mirip jadi sebenarnya. Jadi mirip-mirip itu artinya begini. Siklusnya bersama begitu. Jadi kalau pandemi adalah adanya hambatan mobilisasi barang dan orang, nggak boleh travel, nggak boleh ekspor impor, kapal dikurangi volumenya, pesawat terbang dikurangi volumenya, bla bla bla, membuat hotel juga nggak ada penghuninya, bangkrut. Kalau resesi ini perlemahan terhadap salah satu ukurannya adalah penggunaan energi. Jadi ini energi kan mahal nih, BBM udah naik nih jelas nih, habis kita kena minyak goreng, sekarang kita kena BBM nih, BBM naik kan. Otomatis orang kan menghitung ulang. Ini mau jalan-jalan liburan harus dihitung ulang. Kenapa mahal? Tidak seperti dulu saat murah. Itu untuk leisure ya. Untuk produksi kan juga sama. Ini biaya produksi pasti meningkat, biaya distribusi pasti meningkat karena transportasi meningkat. Harga jual meningkat. Orang yang tadinya misalnya let's say 1 minggu makan telur 7 kali jadi 6 kali atau jadi 5 kali. Nah, efeknya ke sana. Jadi resesi ini dalam konteks nyatanya adalah naiknya harga-harga, membuat daya beli menurun. Yang tadinya gaji 5 juta cukup buat hidup, sekarang kurang karena harga gas, harga bensin dan sebagainya naik, harga barang-barang naik. Nah, nurunnya daya beli membuat lingkaran setannya kemana? Ke distributor, permintaan menurun. Distributor beli barang ke produsen, ke petani, ke pedagang kecil dan sebagainya juga menurun. Jadi perlemahan itu akan terasa pelan-pelan. Jadi tidak drastis seperti pandemi yang dilarang, PPKM atau apa namanya itu dilarang. Nah, ini pelan-pelan. Nah, yang saya sebut sebagai resilience itu adalah daya adaptasi. Jadi kita itu harus membaca bahwa ini akan terjadi resesi. Oke, gimana sih cara hidup yang pas agar misalnya si 5 juta ini atau si berapa juta gaji kita menjadi cukup. Apa yang perlu diefisienkan, apa yang perlu diatur ulang agar kita masih bisa bertahan dan menjalani kehidupan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Misalnya penataan ulang, contoh dari sederhana adalah berapa persen makanan kita buang. Itu saja sederhana. Di keluarga, itu ada di data statistik, itu ditemukan 30% makanan terbuang. Nasi basi, makanan nggak dihabisin, sayur nggak dihabisin, macam-macam. Itu efeknya adalah pemakaian energi, LPG-nya. Efeknya adalah ke pemborosan pembelian bahan baku. Efeknya adalah pemborosan terhadap si uang ini. Jadi itu dulu misalnya disentuh. Oh, oke, kita makan harus habis nih ya. Itu adalah sikap dasar keluarga terhadap resesi. Jadi jangan ada pemborosan yang tidak perlu. Oke. Kemudian pemakaian air, pemakaian listrik yang nggak perlu dimatiin, AC yang nggak perlu AC 21 derajat itu boros. Oke, kita 24 derajat saja supaya pemakaian listrik kita kecil ya. Jadi resilience di tingkat keluarga itu dirumuskan. Nah, nanti dibawa ke tingkat perusahaan. Apa sih di perusahaan yang kita bisa lakukan agar kita bisa lebih efisien dalam proses produksi? Apa saja sih yang nggak penting-penting amat? Oh, perjalanan dinas 5 orang, nggak perlu 5 orang, 2 orang aja cukup. Oh, 1 orang aja cukup misalnya. Jadi kita rumuskan semuanya agar kita bisa efisien, ilmu tetap dapat, jaringan network tetap dapat, kesempatan bisnis tetap dapat, tapi efisien dalam konteks biaya. Begitu Pak, kalau berbicara tentang kesempatan bisnis itu Kak, itu sangat menarik karena kalau di Surabaya saya lihat sendiri kan sekarang sudah mulai menggeliat ya, banyak pengusaha-pengusaha baru. Ketika menyikapi ini apa yang harus dilakukan? Oke. Ada banyak berita juga banyak tentang bangkrutnya berbagai startup. Nah, jadi pengusaha baru itu jangan sampai ada yang disebut bisnis ikut-ikutan. Jadi bikin kafe kopi, semua bikin kafe kopi. Kenapa? Kita harus hitung yang namanya bisnis proses. Konsumen peminum kopinya berapa? Terbagi oleh berapa coffee shop sebenarnya di daerah ini yang paling pas. Overpopulasi coffee shop juga membuat ya konsumen lebih terbagi lagi, ya menjadi lebih kecil-kecil lagi. Jadi jangan sampai kemudian kita bikin karena pada bikin gitu kan. Nah, harus dipikirkan bahwa startup yang pada bangkrut-bangkrut itu kan startup yang menurut saya besar ya.
ada startup jaringan hotel, kalau saya nggak salah saingannya Oyo itu Airi bangkrut misalnya. Itu menurut saya gede banget waktu di Bali, begitu banyak rumah-rumah kecil yang mendedikasikan atau material untuk Airi gitu. Tapi dia tidak bisa menganalisa bahwa nafasnya dia sampai mana. Karena apa? Fase pertama untuk startup kan bakar uang. Sampai dia berapa punya modal untuk bakar uang agar kemudian ke Grab. Kita tahu persaingan berdarahnya antara Gojek sama Grab. Bakar uang, bakar lomba sampai kapan? Jadi kita harus tahu betul bahwa venture capital atau perusahaan pembiayaan itu akan melihat potensial pasar itu dengan namanya market cap. Market cap itu market capitalization ya. Jadi berapa nih kamu berhasil menggarap pangsa pasarnya ini. Jadi kalau kamu pangsa pasar pengguna ojek online, tuh let's say misalnya Gojek menguasai sekian persen. Nah, investor kan ini market cap-nya tinggi ya, kita biayai deh gitu. Nah, startup baru harus mikir itu. Jadi setiap bisnis kan terlalu ada berapa, kalau Google ya, berapa pengguna emailmu, contoh gitu. Jadi email Google, atau kalau misalnya kafe, berapa pengunjung kafemu. Membuat misalnya kafe itu cocok untuk placing iklan. Kalau kayak akun YouTube, berapa sih viewermu. Jadi semuanya ke sana. Nah, itu yang kemudian bisnis baru itu harus memikirkan itu. Bahwa adakah bisnis yang bisa tumbuh di saat resesi? Ada. Sama dengan bisnis yang bisa tumbuh saat pandemi. Contoh, bisnis berbasis farmasi, obat-obatan, atau telekomunikasi nggak sepi, retail nggak sepi, naik, tumbuh di pandemi. Jadi tidak semua bisnis akan mati atau akan turun di saat era resesi. Itu prinsip. Jadi temukanlah bisnis yang akan orang pakai. Contoh, di pandemi, saat orang WFH, aplikasi-aplikasi internet berdasar misalnya kayak Zoom dan sebagainya mengalami peningkatan luar biasa. Jadi dia bisa pas waktunya. Nah, kalau kemudian di era energi, contoh, sepeda misalnya, dia akan ngetren, saya tebak akan ngetren. Orang akan shifting dari naik mobil pribadi ke naik mobil umum. Naik mobil umum ke naik sepeda motor ke naik sepeda. Jadi suatu saat orang pasti shifting penghematan dengan low gas. Balik lagi ya, pengusaha sepeda untuk yang beberapa waktu sempat ramai, kemudian mati, sekarang diprediksi akan hidup lagi. Nah, atau misalnya nih yang berbahan bakar gas jadi berbahan listrik. Misal mobil listrik akan meningkat juga. Bayangkan kalau misalnya kita, negara Indonesia, ini matahari nih, solar panel. Tak dapat dari matahari, kita isikan ke mobil listrik. Kita nggak ketemu listrik nih, mobil listrik nggak ketemu PLN nih, ketemunya sinar matahari. Betapa murahnya. Di luar negeri nggak bisa. Kenapa? Mataharinya nggak biun, dan di kita biun dan sinar matahari tiap hari kita. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, hal-hal itu kita perlu cerdas. Apa sih bisnis yang tidak mati gara-gara resesi atau mampu bertahan saat resesi di Indonesia? Karena bisa jadi beda di Indonesia sama di Eropa misalnya. Bisnisnya bisa beda. Sehingga kemudian jangan salah, beberapa negara bebas visa. Itu untuk menolong dirinya agar dirinya terbuka terhadap wisatawan. Pokoknya masuk dulu karena kita mau kolaps nih. Itu yang dilakukan Turki. Turki bebas visa. Semua orang ke Turki liburan. Itu bagian dari, coba Indonesia bikin bebas visa, tapi implikasi bebas visa tentunya banyak bule yang berduit, yang tidak berduit juga, yang kemudian membawa misalnya kerusakan alam dan sebagainya. Risiko-risiko itu akan dihitung oleh pemerintah mestinya. Tapi teknik untuk bertahan, baik pemerintah maupun swasta harus bergotong royong. Oke, baik. Pak Dedi tadi sudah dibahas secara global, kemudian bagaimana juga pemilihan bisnis di tahun 2023 nanti begitu, karena 2022 juga tinggal berapa bulan lagi kan, tentunya isu ini memang sangat perlu, masyarakat perlu ilmu baru lah seperti itu. Nah, kalau untuk PT Siar sendiri Pak, untuk menghadapi isu ini di 2023 tentunya pemerintah juga akan memberikan target-target sendiri, bagaimana Pak? Oke, kita di sahamnya PT Siar sebagai kawasan industri ada lebih dari 80 kawasan industri di Indonesia. PT Siar salah satu kawasan industri milik negara. Ada 6 kawasan industri milik negara. Jadi kita ditargetkan pertumbuhan tinggi, laba juga tumbuh. Yang kita lakukan sebagai teknik adalah kita reposisi kita sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan.
Jadi kita mengkampanyekan bahwa sekarang kan di luar negeri ada yang namanya carbon trade ya. Carbon trade itu adalah bagaimana pabrik dengan polutan tinggi mengkompensasi dengan membeli karbon di luar. Contoh misalnya membeli sekian hektar hutan, membeli sekian hektar bakau, membeli sekian hektar atau sekian kilowatt peak solar panel untuk mengkompensasi si brutalnya polusi. Nah, carbon trade itu lagi ngetren. Oleh karena itu kita mengaplikasikan solar panel, ada 430 kilowatt peak di kantor share ini untuk mencoba berapa sih efisiensinya dalam konteks eksternal dengan iradiasi matahari di Surabaya ini. Dan juga di Pasuruan kita juga implementasi sana. Nanti kalau sudah bisa, kawasan industri yang berumah di kita, ya investor-investor tenan yang berumah di kita tawari juga untuk agar migrasi ke energi yang terbarukan. Sehingga kawasan industri kita bisa dikenal sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan dari konteks energi. Iya. Yang kedua, misalnya kita juga melakukan pengolahan limbah yang terintegrasi. Pengolahan limbah cair dan pengolahan limbah dari pabrik itu kita olah di dalam. Jadi tidak menimbulkan problem dengan masyarakat sekitar. Nah, itu yang kemudian kita jaga. Yang ketiga tentunya services ya, sebagai pengelola kawasan tentunya yang berumah di kawasan akan merasa nyaman kalau services itu oke. Jalan, infrastruktur, limbahnya, manhole-nya untuk saluran air hujan dan sebagainya nyaman berinvestasi, sama kayak mall gitu kan. Kita adalah pemilik mallnya, pengelola. Nah, tenan-tenannya itu seneng kalau misalnya bisnisnya di dalam mall itu enak, parkirannya enak, lampunya enak, AC-nya dingin, misalnya kayak gitu. Jadi secara prinsip sama sebagai pengelola perumahan, cuman kami mengelola investasi, pabrik, gudang dan sebagainya. Begitu Pak. Begitu. Kemudian dari target tadi bagaimana Pak? Ya, kalau targetnya sih dengan pertumbuhan laba, jadi kami optimis. Kami di pandemi itu sama tertekan, tapi kami masih bisa buku laba. Jadi PT Share ini dalam spektrum dalam spektrum perusahaan yang terganggu oleh pandemi, perusahaan kawasan industri itu agak yang paling ujung. Yang pertama perusahaan berbasis wisata, perhotelan, transportasi itu kena dulu. Yang kawasan industri ini relatif mereka tetap produksi aja karena Kementerian Perindustrian telah memutuskan kawasan industri sebagai kawasan yang kritikal. Sehingga tidak pernah libur satu hari pun sejak pandemi hari pertama. Jadi diizinkan produksi, karena kalau pabrik berhenti produksi, nggak ada barang dong di pasar. Jadi kita dilindungi untuk tetap berproduksi, sehingga dari konteks kawasan kita nggak pernah tutup. Beda sama hotel gitu kan. Hotel dilarang operasi tutup gitu, ya nggak bisa dapat uang dia. Kami masih bisa dapat biaya dari services dan sebagainya, masih bisa. Nah, kalau tadi kan sempat disebutkan oleh Pak Didi bahwa ketika resesi ini bisa mengakibatkan dampaknya juga kepada investor begitu Pak. Kalau sudah dikatakan seperti itu bahwa dengan pandemi sebenarnya kita sudah sangat menekan begitu. Nah, kalau dengan resesi ini kemungkinan untuk mengantisipasi investor-investor yang mungkin berpikir dua kali bagaimana Pak? Iya, sama. Jadi kayak sinar matahari. Sinar matahari itu sama salju itu karakternya beda. Kita orang Asia kena salju mampus kita, gitu kan? Kira-kira kita nggak pakai jaket kita mampus. Orang bule misalnya yang biasa gitu kena matahari juga mungkin kulitnya pecah-pecah, kita juga nggak apa-apa. Nah, karakter resesi itu kayak begitu, tergantung daerah masing-masing. Jadi ketahanan masyarakatnya, kemampuan beradaptasi masyarakatnya dengan macam-macamnya itu beda. Contoh, di negara 4 musim, pakaian itu penting. Jaket penting, bisnis pakaian itu penting. Karena kalau nggak pakai pakaian musim dingin mati dia. Kita, contoh saja. 1 tahun pakai celana pendek saja, dia bisa hidup. Gitu. Jadi artinya kebutuhan pakaian itu berbeda dengan daerah lain. Sama juga kebutuhan makanan. Volume makanan, di sana nggak bisa nanam pohon berbuah di musim dingin. Kita 365 hari kita mau tanam apapun itu bisa. Sepertinya kita kalau mau nanam ketela pohon gitu kan, kalau kita nggak mau makan, misalnya halaman kita tanam ketela pohon, puhung, telo, itu bisa kita dapatkan di 1 tahun. Jadi karakter
pertahanan terhadap tekanan resesi itu memang berbeda tiap negara, dan dalam konteks itu kami optimis karena Indonesia negara yang kaya akan komoditi, maka akan lebih mampu bertahan dalam konteks tekanan ekonomi ini. Tetapi kalau dengan syarat pemakaian energinya bisa pas. Jadi kalau energinya tidak dikelola dengan baik, kita nggak mampu manage energi baik, kita misalnya jadi importir total begitu, ketergantungan harganya ya repot juga, karena ya semua juga pakai energi. Walaupun kita bisa shifting, contoh kalau kompor misalnya nggak ada listrik, kita juga bisa pakai kayu bakar. Tapi itu nanti kan. Sekarang orang kalau mau pakai kayu bakar ya pemerintahnya kalau bahasa Sunda dipisui sama rakyat gitu kan. Oke, coba pakai kayu bakar aja, wah dilempar kita, bikin susah kita. Walaupun bisa sebenarnya. Jadi resiliensi itu masih panjang, tapi kira-kira itu arahnya. Baik, pada intinya mungkin singkat aja Pak Didi bisa disampaikan kepada masyarakat, juga para pengusaha-pengusaha baru yang saat ini mulai meraba resesi ini seperti apa sih? Di closingnya artikel yang saya tulis itu adalah semangat bahwa dengan gotong royong bersatunya, jadi pemerintah itu fasilitator, memberikan jalan untuk mobil lewat, untuk motor lewat. Jadi pemerintah itu kewajibannya membangun jalan, contoh. Bisnismen itu menggunakan jalan yang telah dibangun pemerintah untuk mempermudah bisnis mereka. Jadi pemerintah fasilitator agar iklim investasi oke. Tidak ada pungli, tidak ada pengurusan regulasi yang sulit, tidak ada pajak preman ini itu misalnya. Itulah regulator. Nah, kita memanfaatkan iklim investasi yang sudah diciptakan dengan baik dengan pemerintah untuk bisnis dengan baik. Nah, bisnis dengan baik tentunya dengan kriteria bisnis yang pas, ya menghitung bisnis dengan baik, kemudian memprediksi turnover cash flow-nya bagus, terjaga, dan jangan sampai kemudian overestimate tentang bisnis ikut-ikutan. Jadi mudah-mudahan pengusaha-pengusaha baru investasinya ke properti, karena properti itu kunci dari bergulirnya bisnis menurut saya, karena di properti itu ikutannya banyak, bisnis bahan bangunan, bisnis untuk mebeler, bisnis macam-macam yang banyak ya. Lah ya Pak yang. Jadi salah satu kunci pertumbuhan adalah jangan sampai bisnis properti kita melemah gitu. Baik Pak Didi, terima kasih atas waktunya, sangat menarik dan tentunya sangat manfaat untuk Sobat Lentera. Sekian juga podcast keliling kali ini. Semoga nanti ada banyak sekali tema-tema yang lebih menarik lainnya. Saya Anjung Berbawi, terima kasih.